313 Kaisar Konstantin mengeluarkan Edict of Milan sehingga Kristen boleh dianut di Romawi. Tahun 325 Masehi, karena ada dua kelompok yang berseteru nih, yang Pauline sama Arianisme, kalau yang Ebionet sama Nazarini udah punah ya. Karena ada dua kelompok yang beda pendapat, disatuin, dikonfrontir gitu lah. Dibikin namanya konsili. Forum itu ya, satu forum. Muktamar gitulah. Kalau bahasa Apa itu muktamar? Rapat besar gitu. Kumpulin. Ini yang Pauline, ini yang Arianisme, kumpulin. Nah, lu debat itu gitu. Yang benar Yesus Tuhan atau bukan gitu. Oh, jadi ada perbedaan pandangan ya? Iya, antara padahal sama-sama kelompok Kristen. Iya, yang Pauline sama yang Arianisme. Tahun 325 Masehi. Konsilinya disebut Konsili Nisea. Karena diadakan di kota Nisea gitu. Sekarang Pak Cepen, saya mau menanggapi video ini soal situasi Konsili Nicea dan Yesus itu sebagai Tuhan atau tidak bagi Arius dan beberapa hal lainnya. Oke? Jadi sengaja di video ini saya matikan komentar supaya baik orang Kristen atau yang Muslim mungkin menonton ini tidak terlalu asik untuk ad hominem gitu ya. Karena saya pikir ini satu metode ya, bahwa kita ambil satu video dan dari sana kita belajar. Apa yang mau kita pelajari di sini? Beberapa hal soal Edict Milan yang akhirnya ya sebenarnya sebelum itu pun sudah ada edict yang pelan-pelan mengizinkan Kristen bisa beribadah tanpa harus ada persekusi. Dan Konsili Nicea itu bukan mengangkat Yesus sebagai Tuhan, karena sebelumnya sudah ada ajaran itu, tapi ada perdebatan dengan Arius gitu ya. Nah, pelan-pelan kita masuk. Pertama soal voting, bahwa Yesus itu sebagai Tuhan adalah hasil voting, bukan. Tapi apa yang terjadi di Konsili Nicea? Waktu itu ada kelompok Arian, pengikut Arius, yang tidak setuju melihat Yesus itu setara dengan Bapa. Kesetaraan dengan Bapa, koeternalitas, kekal atau enggak Yesus itu. Nah, itu. Bukan soal Yesus itu Tuhan atau tidak, bukan. Arius percaya bahwa Yesus itu tidak seperti manusia biasa. Yesus itu memiliki ketuhanan, tetapi ketuhanannya tidak sama dengan Bapa. Subordinat. Ini isu yang saya pikir orang Kristen perlu tahu juga tentang sejarah, bagaimana konsep tentang keilahian Yesus itu kita pahami. Jadi pemahaman kita itu yang bertumbuh, bukan kodratnya Yesus itu yang berubah-ubah, bukan. Yesus dari dulu sampai sekarang, sampai yang kita pahami begitulah ya. Dalam dirinya dia terus begitu, tetapi pemahaman kita itu bertumbuh tentang Allah, bagaimana dia mencintai, bagaimana dia hadir, bagaimana dia terlibat dalam hidup kita gitu ya. Jadi konsepnya yang berubah, bukan Yesusnya gitu. Jadi Yesus sebagai Tuhan itu kita mengerti dalam perkembangan waktu itu sesuai dengan pemahaman kita yang bertumbuh juga, bukan hasil voting. Lalu Konstantin di sana bukan sebagai penentu gitu ya, tetapi fasilitator, karena dia perlu juga keputusan itu, karena secara politis ada pengaruhnya ya. Kalau orang Kristen berdebat-debat itu kontraproduktif dengan kekaisaran waktu itu. Nah, siapa yang terlibat? Ini sesuatu yang sangat serius untuk kita tahu. Tidak ada kelompok Pauline, disebut Pauline di Konsili Nicea, bukan. Gereja yang ortodoks di sini bukan sebagai sebuah kelompok ya, tetapi yang memiliki pemahaman yang umum waktu itu dengan kelompok Arian. Gereja yang ortodoks ini, di sana ada Athanasius dan bapak-bapak gereja yang lain yang setuju bahwa Yesus itu adalah Allah, seperti Bapa juga adalah Allah gitu ya. Jadi mau membela keilahiannya Yesus itu supaya jangan dianggap dia ini di posisi yang lebih rendah gitu loh. Jangan subordinariat di bawahnya Bapa. Seperti yang dipikirkan oleh kelompok Arius. Arius berpendapat bahwa Yesus itu pernah tidak ada. Kalau dikatakan pernah tidak ada, berarti Yesus itu tidak abadi seperti Bapa. Tetapi Yesus ini adalah Tuhan sebab dia tidak sama seperti manusia biasa pada umumnya. Nah, itu pemikiran yang harus dikoreksi. Tidak ada Pauline, tidak ada soal kelompok Pauline
di Konsili Nicea. Terminologi itu sudah tumpang tindih itu. Karena Konsili Nicea abad keempat yang disebut dengan kelompok Paulini itu sejak kapan ada muncul gitu ya, harus dikritisi. Nah, jadi bantahan ini sekalian untuk memperdalam pemahaman kita soal Konsili Nicea. Konsili Nicea adalah sebuah konsili di mana pihak yang beradu pendapat adalah kelompok Arian dan kelompok gereja Ortodoks yang Katolik waktu itu. Nah, apa perbedaan pandangannya soal posisi ketuhanannya Yesus? Bukan Yesus itu Tuhan atau enggak, bukan. Orang-orang Kristen sudah jelas waktu itu bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi ketuhanannya itu sama dengan Bapa atau enggak? Itu duduk persoalannya. Jadi pandangan ini bukan karena pandangan dari seorang Katolik, bukan. Sejarahnya harus kita lihat pada tempatnya tanpa tendensius ya untuk membela pandangan tertentu, bukan. Tapi dalam sejarahnya Arius itu mau mengatakan bahwa ketuhanannya Yesus itu di bawah ketuhanannya Bapa. Kealahannya Yesus itu di bawah kealahannya Bapa. Itu ya. Mudah-mudahan terang. Ciao.